Mbak Astin. Oke, oke Mbak Astin. Tadi sudah WA ke Mbak Astin untuk untuk doa pembuka ya, Eh, doa kemakmuran satu. Silahkan Mbak Astin yang memimpin. Monggo Mbak Astin. Ya, terima kasih Pak Yudi untuk diamanahkan pagi ini untuk berdoa untuk kemakmuran. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapkan air putihnya juga ya semuanya teman-teman. Ya. Iya, Yang siap Pak Yudi. Sudah. Siap. Oke, monggo monggo. Iya, siap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Allah. Terima kasih. Saya selalu ucap syukur setiap hari-hari ini, pagi ini, dan seterusnya. Ya Allah, karena kami bangun tidur dalam kondisi badan tambah sehat. Ya Allah, tambah semangat, tambah berenergi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Allah atas apa yang Kau berikan kepada kami dan teman-teman yang ada di grup ini, ya Allah, yang dipimpin oleh Bapak Yudhiyono Slamet, selalu diberikan keberkahan, kemakmuran, berkelimpahan, rezeki, dan selalu diberikan, ya Allah, sehat, selamat, happy, panjang umur, bahagia bersama keluarga, dan berkelimpahan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, ya Allah, atas anugerah, atas berkelimpahan, atas kemakmuran yang Engkau berikan kepada kami setiap hari. Kami diberikan selalu bersyukur kepadamu, ya Allah. Selalu, ya Allah, ingat kepadamu, ya Allah. Selalu memberikan yang terbaik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, ya Allah. Kemakmuran yang Engkau berikan pada kami dan keluarga besar di grup ini, yang selalu dipimpin oleh Pak Yudi, selalu diberikan sehat, selamat, umur panjang. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mic-nya Oke, Pak Yudi. terima kasih Mbak Astin. Oke, silakan pada yang bawa minum diminum air putih ya. Oke, alhamdulillah. Makasih Mbak Astin doanya. Mantap ini. Doa kemakmuran, doa bersyukur ya. Oke, thank you. Dan sekarang kita belajar seperti biasa kita mau dengar testimoni untuk menyerap energi dari alam raya dan dari teman-teman semua dan saling berbagi energi. Yuk, siapa yang punya testimoni bagaimana tentang kemudahan, kelancaran atau testimoni produk ya? Ini produknya udah semakin banyak, berarti kan semakin menarik nih. Silakan yuk. Yang buat testimoni yang juga boleh, yang testimoni kemarin nih bonusnya belum turun-turun, ternyata kemarin akhirnya turun juga ya, termasuk bonus saya yang ekstra, alhamdulillah ya sudah cair. Ya teman-teman silakan yang punya testimoni. Ya, terima kasih Pak Yudi. Astin mau Ya, testimoni. oke Mbak Astin. Iya. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Yudi. Kami akan testimoni tentang produknya Miro ya Pak Yudi ya. Ya. Alhamdulillah, iya kemarin sore saya mengumpulkan teman, ya saya mengadakan acara di rumah, walaupun cuma sedikit orang untuk tetangga ya, yang para mak-mak Pak Yudi, Alhamdulillah. Kemarin beberapa yang sudah saya kasih sampel ya, testimoni tentang sabun ya, Alhamdulillah. Kemarin yang ada di rumah untuk join itu sudah, Alhamdulillah habis Pak Yudi. Insya Allah nanti Wow. akan, ya, sudah langsung dibeli Pak Yudi, langsung dibeli Oh iya. alhamdulillah ya. Karena melihat ya, bukan melihat ya, membuktikan sendiri. Dalam 2 hari itu banyak yang sudah ada flek-flek itu hilang Mbak Yudi dan merasa Wow. ada kekenyalan dalam kulitnya, lentur gitu jadi kulitnya. Lebih bersinar lagi. Insya Allah Pak Yudi nanti akan segera belanja lagi. Insya Allah. Oh, keren keren.
Iya, Iya, itu Pak iya. Yudi untuk testimoni dari Astin Ponorogo. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Asti ini memang spesialis dalam dunia kecantikan ya. Dulu zamannya dulu di perusahaan lama di Keling juga ini konsultan kecantikan kolagen ya. Ya, omsetnya dahsyat. Nah, sekarang omsetnya bakal dahsyat di Meru nih ya dengan Amin ya produk Allah, kecantikan. amin ya Allah, Ya, amin ya Allah. alhamdulillah. Terima kasih. Oke, sip. Nah, sekarang kita akan belajar dari yang lainnya. Siapa lagi yang punya testimoni? Yuk, silakan yuk berbagi. Ini Pak Birin nih tumben nih muncul lama sekali ditunggu-tunggu. Ayo Pak Birin punya testimoni apa? Belum Mbak Yudi. Pancet ganteng, tambah halus banget nih muka. Oh iya. Ya nanti ketemu. Wih. Wah, jangan Wah. pangling ya Pak Yudi. Oh ternyata Pak Birin nih mukanya makin baby face ya setelah dikasih sabun ya. Iya, memang terasa lembut gitu di kulit Hmm. itu. Iya. Oke. Nah, punya testimoni apa nih Pak Birin selain sabun bikin tambah wajah, tambah kinclong? Belum ada. Ya, Ramadan. masih Oke. basa-basi. Ya, ya, oke. Yang pasti testimoninya masih sama dengan kemarin wajahnya tambah kinclong ya. Sabunnya memang DNA salmon memang bagus DNA salmonnya. Oke, yang lain lagi yuk. Yang punya testimoni, ayo rebutan nih, dapat berkah soalnya. Assalamualaikum, Mbak Yudi. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah, Pak Yudi sehat, suki, Sehat happy. belum? Nah, Bu Surip ya, monggo. Alhamdulillah, saya bersyukur. Saya mau testimoni Pak Yudi Ya. dari produk Meru, Welokan, sama Ek Auna. Hmm. Alhamdulillah, saya kemarin beli produk saya dari Meru datang, langsung Hmm. habis. Oh, Alhamdulillah. langsung. Wow, rezeki Sabunnya dadak. 2 paket, Ah, soteknya 1, oh kaos ya. kaki 1, sama kaos pendek. Oh, Alhamdulillah sudah ada yang oh, order. Yang kedua oh. dari S Pen-nya itu Pak Yudi, alhamdulillah saya kemarin ada orang ngeluh kalau pinggangnya itu sakit. Nah, tak kasih 1 lembar, tak bagi 2, tak kasihkan berapa menit ya, mungkin ada 15 menit saya Yon, alhamdulillah sudah bisa tegak lagi. Sebelumnya Wow, dia cepat sekali. bungkuk itu loh. Ya, Hmm. terima kasih. Begitu testimoni saya dari produk Iya. Meru sama S Pen-nya. Terima Ibu, kasih. yang di Ion tadi di Ion Teranya di titik mana aja kemarin? Pinggangnya Pak Yudi Oh, ke pinggangnya aja. atas ke bawah, dari atas ke Hmm. bawah, dari atas ke bawah. 15. 15 menit ya. Iya. Oh, cepat sekali. Itu sudah Ya, ditempel expand ya. ya, S Pen tak bagi 2 aja. Bagi 2. Di sebelah mana Nah, Bu? Pinggang kiri kanan aja. kanan kiri tak kasih Ecoveri 1. Oh, sama recovery-nya 1. Ya, Oh iya, pasangan ya, cepet ya. Dan langsung efek dahsyat dalam waktu 15 menit ya, setelahnya ada. langsung bisa tegak Pak Yudi. Wow. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu ada doanya apa Bu sambil nerapi Bu doain apa itu? Ya, doanya minta kesembuhan sama Gusti Allah. Gitu Oh aja. iya, yang penting ya. Jangan Al-Fatihah sama tidak air. Al-Fatihah Iya, tidak ketinggalan, Pak. iya. Surat Al-Fatihah tidak ketinggalan. Al-Fatihah tidak Alhamdulillah. ketinggalan selalu ya. Ya. Ibu nggak ngasih Al-Fatihahnya pada waktu ngasih di air putihnya itu sebelum diminumkan atau pada saat nyinar di badannya? Ya, air putih diminum juga tak kasih, sama ngiyon itu juga saya baca terus. Dia bisa Al-Fatihah. Oke. Ya. Ya, oke. Sip. Nah, ini Alhamdulillah menarik Pak ya. Yudi. Ya, Iya, terima kasih. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Iya, memang Bu Surip ini banyak sekali bisa bantu banyak orang yang sembuh. Ya, otomatis dompetnya juga banyak sembuh dan Mbak Bu Surip ini ratunya sedekah kita ya. Amin.
Banyak sedekah maka banyak dikasih Allah kemudahan. Sedekah itu Amin. bisa tidak harus dengan uang, dengan doa tadi juga sedekah kok. Doa pada saat mendoakan dia Ya, Pak Yudi, saya ditempel. Ya. besok hari mulai tiap hari Jumat saya memang ada terapi gratis untuk Oh Jumat. ya, Ya, ya itu terima juga kasih. sedekah yang bagus, Jumat berkah ya. Ya, 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 bagus. ya, Ya, dan alhamdulillah. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam, menginspirasi sekali, makasih. Ini besok hari Jumat, teman-teman yang ada di Zoom ini, jangan lupa besok bikin kegiatan sedekah berbagi ya, sedekah terapi. Nah, jadi siapa aja bisa diterapi pakai Iontera, lalu kasih tempel kecil aja potongannya dengan niat sedekah, nggak usah narik bayaran sedekah. Nah ini bersyukurnya di kita di klub 100 juta ini, jadi saluran buat bersedekah tuh mempunyai nilai yang lebih dari uang. Ya, kalau uang mungkin kasih 10.000 juga orang cepat lupa, bahkan ya nilainya cuma 10.000. Tapi kalau dengan memberi jasa, memberi gratis kesehatan dan dia merasakan sembuh itu nilainya akan lebih dari uang berapapun. Ya, 1 juta pun nggak ada nilainya dibandingkan dengan rasa sehat ya kan. Nah, 1 miliar pun kalau dia sembuh saraf kejepitnya itu nilai 1 miliar tidak ada apa-apanya dibandingkan sembuh saraf kejepit. Nah itu maksudnya. Sehingga nilainya itu. Jadi nilai ini yang penting dari kita kasih terapi sedekah Jumat yaitu dengan terapi gratis. Oke. Ya, dan itu manfaat itu tujuannya buat apa Pak? Ya buat nabung di saldo alam raya kita. Dengan banyak bersedekah di hari Jumat dalam bentuk tadi terapi gratis ya. Seperti itu saldonya luar biasa. Ya lebih dari sedekah uang 100 juta yang pasti. Saldo alam raya kita langsung full, langsung penuh. Ya. Dan itu bisa diambil kapan saja pada saat kita membutuhkan, ya kan? Dalam bentuk nanti rezeki ngalir, embuh piye carane. Nah seperti itu. Oke, manfaatkan ya inspirasi ini. Yang sudah punya alat Iontera, siap-siap hari Jumat besok untuk melakukan sedekah terapi. Ya, kemana saja? Ketemu orang boleh, ya. Ngundang orang juga boleh. Begitu. Oke, mantap. Makasih Bu Surip. Ya. Nah, sekarang ada lagi, masih lagi. Yuk, siapa lagi yang punya testimoni lagi menarik? Atau inspirasi? Oh iya, Mas Ervan, mumpung udah terkumpul, Mas Ervan, tolong yang menang challenge untuk dapat pulsa siapa aja bisa disiapkan untuk diumumkan ya. Ganti hadiah, Pak. Hadiahnya apa sih kemarin saya lupa malah. Kaos sama jaket. Oh, kau sama jaket. Oh iya ya, Ah, kau sama jaket. ya, jadi Oke. sejak Bapak pulang umroh kan baru mulai Hmm. aktif kembali tanggal Hmm. 4 November morning call. Jadi Hmm. ini terhitung minggu ini minggu kedua. Minggu kedua. Jadi nanti minggu ini terakhir untuk yang kaos berikutnya sekaligus nanti diundi yang dapat jaket. Oh, jadi nanti hari ini diundi ya berarti ya, Mas Ervan ya? Belum. Hari Oh, Sabtu belum. terakhir, Oh, Sabtu morning besok. call sudah Hmm. terkumpul pas 2 minggu kan sejak tanggal 4 November. Hmm. Nah, itu 2 minggu artinya dikumpulin sama yang 2 minggu yang sebelumnya itu untuk diundi sama jaket. Kan pemenang Oh, sebelumnya kan sudah ada Kak udah Farida, ada. Bang Ramon, sama Hmm. Mbak Karsi. Ya, terus kemudian untuk minggu yang sekarang 2 minggu ini terakhir nanti Sabtu puncaknya. Nah, itu nanti ada undian sekaligus jaket. Oh, sekalian dapat jaket ya. Oke, Iya. mantap. Oke, makasih Mas Ervan. Jadi hari Sabtu besok ya Bapak Ibu hadir di hari Sabtu ada hadiah-hadiah yang menarik, tentunya menarik sekali. Oke, dan saya mau dengar juga nih dari eh, Pak Riyadi. Pak Riyadi, belum dengar testimoninya, monggo Pak Riyadi yang masih di sawah. Iya Pak Yudi, ini baru nyampe rumah Pak. Oke, silakan Pak. Testimoninya yang menarik apa nih Pak? Dari produk Iya, atau dari keberuntungannya? ya dari Pak penjualan ini alhamdulillah meskipun saat ini minggu-minggu inilah
minggu-minggu ini itu saya kan nggak bisa fokus Pak, karena saya harus garap sawah Pak. Ini juga baru nyampe rumah ini. Oh iya. Alhamdulillah itu selalu ada Pak, uang masuk. Masuk rekening, lalu dari konsumen yang manggil. Nah ini juga ada yang manggil lagi gitu Pak. Pak. Ya alhamdulillah pokoknya itu selalu mengalir Pak. Oke, good. Ya, Ya banyak alhamdulillah. Apalagi ini ada tambahan Meru, meskipun belum besar, alhamdulillah itu dapat terus Pak. Oke, sip. Oke, ya menarik. Jadi sekarang yang Ya. pasti kantongnya pundi-pundinya semakin lebih lancar ya setelah ada Meru, Iya Pak, amin. Alhamdulillah. Explora, Menu semuanya. Alhamdulillah Pak. Oke, sip. Kita ketemu nanti hari Minggu di Blora ya. Siap Pak. Oke, sip. Baik Bapak Ibu, makasih Pak Riyadi untuk inspirasinya. Buat teman-teman semua nih banyak sekali perubahan-perubahan yang kita dapatkan ya. Kemudian yang kita dapatkan Tuhan kasih kelancaran tentunya. Itu tidak jauh dan tidak lepas karena kita selalu berkumpul di klub 100 juta ini. Kadang gini loh. Kadang Pak, saya semalam nggak tahajud deh. Aku ketiduran dan nggak doa banyak nggak bikin jurnal syukur. Tapi Bapak Ibu ikut di klub 100 juta seperti ini, di Zoom seperti ini. Anda dapat splatteran energi dari orang-orang lain yang kebetulan tadi malam tahajud, yang tadi malam mungkin meditasi, yang tadi pagi pada bikin jurnal syukur. Jadi Anda kecipratan splatterannya gede juga. Jadi seperti sebuah botol berisi air ya yang ikut larut dalam sebuah lautan gitu loh, lautan ombak. Otomatis kan air yang di dalam botol itu akan bercampur dengan air yang ada di dalam ombak lautan seperti itu. Artinya energinya kita langsung terkontaminasi atau bukan namanya terkontaminasi itu bahasanya ikut terlarut ya, ikut larut bersama-sama. Jadi bersyukurnya makanya kalau ikut klub seperti ini ya, walaupun kita mungkin lalai nih, aduh tadi malam nggak bikin jurnal syukur, aku nggak bikin doa penciptaan misalnya. Tapi bersama ikut ke sini energinya Anda dapat dari teman-teman yang lain. Makanya istilahnya bisa tergantikan lah, ya kan? Yang penting kan energinya. Ya walaupun Anda mungkin hari ini tidak melakukan. Nah, tapi dapat energinya juga. Nah, itu pentingnya bahwa kita rajin klub 100 juta ini dapat manfaat ini. Saya juga sering begitu. Kadang-kadang saya kecapean, ya berapa kali saya bangun jam 3 lebih ya. Kadang langsung jam 4 langsung sholat subuh. Itu juga ya. Nah, seperti inilah efek dari fungsi berkumpulnya di klub 100 juta ya. Walaupun kita saat tidak melakukan tugasnya. Kok ada yang testimoni nih Mbak Ambar ya. Mbak Ambar kasih testimoni. Kemarin pas ketemu di Ayam Sansan, oh ya kemarin pas acara di Samsan Simo ya, kakiku masih pincang karena jatuh, tapi nyoba kaos kakinya Pak Yudi, 5 menit alhamdulillah sekarang sudah nggak sakit kalau jalan. Terima kasih Pak Yudi. Oh ternyata Mbak Ambar ya, nyoba cuman bentar aja langsung sembuh. Alhamdulillah. Ya kaos kakinya juga oke. Ya. Ya memang ini saya ngerasain juga ya, ini testimoni dari saya juga kan pakai kaos kaki setiap hari nih. Itu biasanya saya kalau makan bebek kaki itu langsung kebas. Kemarin saya makan bebek kemarin itu kan saya sampai di grup juga dibikin status kan makan bebek terenak di Klaten saya bilang gitu. Jadi siang itu makan bebek, sorenya juga saya makan bebek lagi. Biasanya kaki saya semeriwing gitu, kebas terus rasanya tuh kalau nginjek tuh rasanya nggak nyaman gitu. Ini sampai sekarang nggak ada sama sekali ngefek, kaki saya nggak ada kebas, nggak ada apa-apa loh. Ini serius. Saya malah baru sadar ini gara-gara ini Mbak Ambar ngomong di grup ini, saya malah baru sadar, oh iya saya kok kaki saya nggak ini ya. Dari kemarin juga nggak ada kebas-kebas sama sekali. Padahal makan bebeknya lumayan. Ya karena kan asam uratnya tinggi kan bebek tuh. Biasanya langsung itu nggak pakai lama itu. Ini dari kemarin sampai ini nggak apa-apa pakai kaki saya ini, tumben. Oh iya nih, terinspirasi ini omongannya Mbak Ambar, ternyata saya juga ngalamin. Oke, kalau kaos kakinya nih berarti manfaat ya, kebas-kebas di kaki saya hilang. Nah mungkin buat teman-teman yang punya masalah kaki kebas-kebas, ya ini cocok ini. Yang takut makan asam urat ya, naik tinggi gitu kan, makan duren, makan
apa gitu jeroan ya, kakinya kebas-kebas pakai kaos kaki deh. Ini ternyata ngefek ya. Oke, ini testimoni lagi menarik nih. Baik, saya tadi kita masuk materi ini saya tunjukkan ya. Oh ini komentarnya next Rica mentok Bapak Mbak Diana langsung nawarin ya. Oke Mbak Diana siap gerak ya. Ya tuh Mbak Dewi juga kemarin kecipratan bebeknya ya kan. Oke. Oke, yuk nih. Sekarang saya tunjukkan di sini saya baca buku ini ya. Nih, mungkin teman-teman bisa lihat ya bukunya. Oke, Law of Attraction. Ini saya baca lagi tadi bukunya. Nah, jadi buku ini bicara tentang penting nih. Doa yang doa itu semuanya dikabulkan intinya. Doa itu semuanya dikabulkan. Tapi doanya yang gimana katanya? Doa yang gimana? Doa yang dikabulkan adalah doa yang pakai rasa. Ya, doa yang pakai rasa, bukan doa yang dengan kata-kata. Nah, sekarang kalau cuma dengan kata-kata, terus nanti kalau orang bisu gimana dong kan intinya gitu. Kalau orang bisu gimana? Apa doanya dikabulkan, ya kan? Kan dia nggak bisa ngomong. Ya, itulah maksudnya. Kalau bisu kan nggak bisa berkata-kata, tapi kan dia juga punya hak untuk berdoa untuk diterima dengan Tuhan apa kemauan atau kebutuhannya. Nah, makanya tetap yang intinya ya bahwa doa yang dikabulkan dan semua pasti dikabulkan atau direspon oleh alam raya. Kalau buku ini mengatakan direspon dan diwujudkan di dalam dunia materi ya, dalam dunia nyata. Itu jika kamu kata buku ini adalah bukan sekadar berkata-kata. Kalau bisa berkata-kata silakan, tapi yang lebih dari itu esensinya adalah pakai rasa. Jadi yang bicara adalah rasanya, hatimu. Ya, rasanya. Rasanya, hatimu dan rasamu itulah doa yang terkuat. Nah, itulah sebabnya kita harus menggunakan rasa saat berdoa. Nah, bagaimana memunculkan rasa itu? Makanya kalau biasanya rasa itu muncul rasa yang kuat ya. Rasa yang kuat itu muncul pada saat kadang-kadang nih kondisi-kondisi bisa dalam kondisi terjepit ya, tersakiti, terzolimi itu rasa itu muncul banget. Atau rasa bahagia yang luar biasa. Itu muncul rasa. Nah, pada saat rasa itu munculkan doa. Makanya dikatakan kan kalau di dalam Islam ya, doa orang yang teraniaya itu maknyos lah istilahnya kan. Doa-doa orang yang teraniaya maknyos. Maksudnya apa? Maksudnya teraniaya itu dalam bentuk rasa, rasa yang tersakiti. Bukan teraniaya dalam bentuk fisik ya. Misalnya digebuk gitu kan, itu kan beda ya. Dipukul, dianiaya itu beda. Rasanya rasa sakit biasa. Bukan rasanya rasa fisik gitu, dipukul. Tapi kalau rasa yang di dalam hati ya, rasa itu yang dimaksudkan yaitu rasa teraniaya atau rasa sangat bahagia, itu yang dimunculkan. Ya, nah, makanya pada setelah doa itu dimunculkan rasa. Nah, atau rasa yang tenang luar biasa juga bisa. Nah, jadi energi yang besar itu ya bisa dalam kondisi tiga hal tadi. Kalau rasa sangat terdesak, rasa kesakitan, rasa marah, rasa benci, rasa terzolimin ya, itu rasa kuat banget. Nah, saat itu Anda berdoa itu makbul. Cuman sayangnya biasanya pada saat kita rasanya terzolimin yang diucapkan malah saat itu sumpah gitu, nyumpahin orang. Ya nanti kejadian bener orang tuh jadi sial yang disumpahin. Tapi efeknya Anda sendiri nanti tambah hidupnya tambah sengsara. Nah itu susahnya ya. Jadi Anda dijolimin orang ya misalnya, disakiti sama orang, kita lah disakiti orang. Saking sakitnya lalu kita nyumpahin orang tersebut. Ya kan? Kejadian bener. Energinya gede banget. Nah sayangnya kata bukunya Law of Attraction ini ya di buku ini. Ya alam raya itu memantulkan kembali apa yang kamu rasakan. Yang kamu lempar itu akan memantul kembali. Jadi kalau memantulkan nyumpahin orang, biar dia sial hidupnya. Dia bilang kita ya saking mangkalnya. Mantul itu dia sial, Anda juga 2 kali lebih sial. Itu susahnya. Ya sial itu artinya macam-macam, nggak cuma rezekinya, uangnya mungkin hilang ya. Bisa juga kesehatannya yang diambil. Nah itu yang repot. Nah itu banyak terjadi juga pada orang-orang yang kelihatannya baik loh, alim ya, orangnya lurus, orangnya lempeng ya, alim lah banyak, kelihatannya orangnya banyak bersyukur gitu kan kelihatannya. Tapi pada satu titik di mana dia merasa disakiti ya, kemudian dia
tanpa sadar lepas kontrol ngumpat nyumpain orang. Der gitu. Yang terjadi apa? Kejadian. Yang disumpahin jadi hidupnya mungkin kecelakaan ya. Mungkin keluarganya ada yang sakit ya. Nah, Anda mungkin senang ya, oh tuh kan gara-gara dia dulu bikin bikin susah aku, tuh kan sekarang hidup dia juga sekarang jadi susah. Kita bilang gitu kan. Itu buktinya dia jadi sial. Nah, saat itulah ya sebetulnya Anda sudah menabur juga kesialan di dalam diri kita. Ya, dan itu yang sering terjadi. Makanya jangan bangga kalau Anda bilang ilatku tuh apa ya? Dia bilang ilatku tuh mandi. Artinya kata-kata tuh sering kejadian. Nah, lalu bangga gitu. Jadi hati-hati ya kalau kamu sama saya, dia bilang gitu ya. Saya pernah ketemu orang begitu. Saya dalam hati mikir, waduh, saya bilang gitu kan. Bahaya nih kan. Ya, bahayanya bukan buat orang lain, buat dia diri sendiri malahan gitu. Buat dirinya sendiri yang malah bahaya. Gitu. Kadang-kadang nanti dia nyumpain orang pantulannya yang berbahaya buat diri dan keluarganya. Nah, itu pentingnya segera merilis atau memaafkan pada saat ada orang-orang yang menyakiti. Diterima dulu rasa sakitnya, kemudian dimaafkan, kemudian dilepaskan. Itu intinya. Supaya apa? Nggak mantul ke kita. Malah kalau perlu mendoakan orang tersebut. Nah, jadi makanya pada saat orang itu menyakiti kita, ya di buku ini dikatakan kita terima dulu ya saya sakit. Makanya kenapa kita belajar tapping ya? Tapping itu tujuan untuk menerima, ya kemudian kita menyadari bahwa kita ini tersakiti, menerima dan menyadari bahwa kita tersakiti. Kemudian kita melepaskannya rasa tersebut, mengikhlaskannya, lalu mendoakan orang tersebut seperti apa yang Anda inginkan. Dan itu yang akan dijawab, karena tadi dikatakanlah rasamu adalah doamu. Jadi rasa saat itu kan rasanya masih rasa lagi marah ya, lagi marah gitu. Kemudian kita melepaskan, kemudian kita mendoakan, mengikhlaskan lalu mendoakan. Nah saat itulah doa itu yang terwujud. Misalnya gini, misalnya ya kita tersakiti gitu kan. Aduh, kok orang tuh ngomong gitu ya fitnah sama saya gitu kan. Aku kok difitnah sih, padahal aku nggak ngelakukan itu loh. Terus kita marah sama orang tersebut, ya kan? Lalu menghakimi orang tersebut. Nah, yang kita lemparkan itu adalah tadi bola panas ya, menghakimi, maka itu akan nyampe ke orang tersebut dan mantul kepada kita juga, kepada Anda sendiri. Dan itu yang terjadi, makanya hidupnya nggak pernah berubah. Susah lagi, sial lagi. Nah, tapi kalau kita coba, pada saat dia menyakiti kita, kita sadar bahwa saya sakit. Gitu. Saya sadari bahwa aku tersakiti. Ya, saya sadar bahwa aku nggak nyaman gitu ya, saya nggak nyaman gitu dengan kondisi ini, saya nggak nyaman. Nah kita sadari ya, di buku ini dikatakan ya, sadari ya, kemudian diterima ya, saya sadar bahwa saya sakit, saya terima rasa sakit ini ya, kemudian saya putuskan untuk memaafkan dan melepaskan ya, kemudian doakan Tuhan, si A yang sudah menyakiti saya, sudah saya lepaskan, saya ikhlaskan, dan bantu dia punya rumah yang bagus seperti yang dia inginkan. Bilang aja gitu. Kok bisa ya, itu doa Anda buat dia supaya punya rumah bagus seperti yang Anda inginkan. Apa yang terjadi? Ya, pantulannya itu balik ke Anda. Anda punya rumah bagus. Seperti itu. Ah, ya. Itu kan tujuannya itu. Jadi terlepas kadang kita mikir oh tapi enak banget ya udah bikin salah malah tak doain punya rumah gitu kan, enak banget tuh orang kan kayak gitu kita jadinya. Nggak usah ya, artinya bolehlah mikir gitu, makanya kuncinya yang penting pantulannya itu loh, karena untuk mencapai sesuatu itu harus dengan cara pantulan, dengan memanipulasi doa ya, bisa dibilang memanipulasi rasa. Dikatakan di sini itu bahwa memang itu cara yang mudah dan cepat untuk kita membuat impian kita lebih cepat terwujud. Karena impian untuk cepat terwujud, keinginan itu harus pakai rasa itu. Nah rasanya itu tadi sakit, lagi sakit banget, itu energinya gede banget. Atau lagi bahagia banget, ya, itu juga kita langsung doain orang. Ya, itu mantul ke kita. Atau lagi tenang banget dalam kondisi syukur, meditasi yang dalam ya, tenang, itu juga doanya itu energinya juga gede. Jadi ada tiga kondisi yang penting Anda bisa masuk. Ya kan? Lagi marah banget,
ya lagi tersakiti banget, pokoknya lagi banget gitu kan, ya. Atau lagi bahagia banget, posisi di atas, atau lagi kondisi meditatif, tenang, setenang-tenang dalam kondisi syukur, meditasi atau zikir yang sangat dalam. Pilih yang mana. Ya. Nah, dalam kondisi itu Anda bisa lakukan, kemudian lakukan doanya ya dengan di waktu yang tepat. Itu lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya darurat, dadak pun nggak apa-apa. Pas lagi disakitin sekarang, langsung segera dilepasin ya. Jangan nunggu lama juga nggak apa-apa. Karena itu energi itu cepat sekali. Nggak usah nunggu, Pak, nanti malam ya pas tahajud saya uh, baru ngelepasin pemaafannya. Nggak usah. Ya, sekarang sakit hati, sekarang juga kita harus melepaskan dan mendoakan. Ya. Pada saat kita sekarang bahagia, lagi senang, saat itu juga kita langsung mendoakan orang. Kan jarang kita lagi bahagia, oh aku dapat duit nih, lumayan dapat transferan 10 juta nih pagi ini, ya dari orang yang dulu punya utang, ada rasa bahagia, langsung doain, ya langsung pancarkan doa, semoga orang tersebut Tuhan kasih dia rezeki lebih berlimpah lagi, ya hidupnya tambah berkelimpahan kaya raya, itu langsung mantul kepada kita karena kita lagi bahagia, gitu ya. Misalnya nih anak dapat ranking ya kan, atau dapat juara di sekolah gitu. Oh anak kita dapat ranking, dapat beasiswa. Bahagia nggak? Bahagia. Saat bahagia itu langsung kita doain. Ya Tuhan terima kasih ya. Saya bahagia nih udah dapat anak bisa ranking di sekolah dapat beasiswa. Ya terima kasih untuk Tuhan. Saya mohon buat si A yang lagi anak-anaknya susah sekolah, saya doakan supaya hidupnya rezekinya hari ini ditambahkan, diberlimpahkan dan dilipat-lipat gandakan supaya anaknya nanti sekolah sampai universitas dengan cara yang mudah. Udah gitu. Nanti pantulan doanya kepada kita, anak kita nanti kuliah universitasnya gampang. Ya. Nah, itu doa itu diucapkan langsung saja. Pak, tapi saya nggak fokus ya. Kalau nggak fokus sambil tapping, nggak apa-apa. Sambil tapping ya, tapping. Misalnya kalau pada saat lagi susah nih, kita langsung tapping. Ya, contohnya nih, ya. Pas lagi tadi dianiaya ya, kita sakit hati. Ya Allah, meskipun walaupun ya Allah rasa sakit, ini saya diomongin jelek, difitnah dengan si A, ya yang bilang begini, ya rasanya sedih dan sakit hati, kecewa. Saya pengen banget nyumpahin dia, bilang gitu nggak? Saya pengen banget nyumpahin dia supaya hidupnya sial. Tapi ya Allah, itu ternyata tidak baik. Dan saya menerima saja untuk semuanya ini. Saya menerima rasa sakit hati saya seutuhnya. Saya menerima itu terjadi pada saya. Saya terima dengan ikhlas dan pasrah. Walaupun saya sakit-sakit banget Tuhan, ya dan maunya nyumpahin ke orang tersebut, ya, tapi saya memilih untuk menerima semua itu ada dalam diri saya. Rasa sakit itu sebagian dari diri saya terima dengan ikhlas dan pasrah. Nah, gitu kan. Ya, walaupun saya masih sakit hati dengan kata-kata dia, ucapan dia yang memfitnah saya, tapi saya memilih memutuskan untuk menerima semua ini dengan ikhlas dan pasrah. Lalu saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Terus semuanya ya sampai ikhlas. Nah, tahap 1 itu. Pak, kapan mendoakannya? Nah, setelah selesai tadi baru tapping yang kedua mendoakan ya. Ya Allah, terima kasih ya. Saya bahagia dan syukur untuk Allah berikan dia rumah yang bagus seperti yang dia inginkan, yang diharapkan Allah berikan dengan cara yang mudah, ajaib, menyenangkan. Terima kasih Allah, saya bahagia, ikhlas, pasrah. Terima kasih Allah, saya bahagia, ikhlas, pasrah, bisa mendoakan dan boleh mendoakan dan mengaminkan bahwa dia boleh memiliki rumah seperti yang dia inginkan dengan cara yang mudah, ajaib dan menyenangkan sehingga memberi manfaat buat keluarganya yang terbaik. Alhamdulillah, terima kasih. Lalu terima kasih Allah, alhamdulillah rumahnya sudah diwujudkan. Terima kasih Allah dalam proses perwujudan rumahnya terjadi. Terima kasih Allah untuk rumah yang dia inginkan Allah boleh wujudkan dengan cara yang ajaib, dengan cara yang mudah, menyenangkan. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, seperti itu ya. Sampai selesai nanti. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Aku mencintaimu. Sampai seperti itu tapping urutannya. Nah, itu kan nggak lama kan. Tapping itu paling ya 2 menit ya. Selesai. Tapi dampaknya luar biasa. Nah,
Itu ya. Itu saya cuma memadukan, kalau di buku ini kan tidak diajarkan tentang tappingnya ya. Tapi bagaimana melepaskan rasa tadi, rasa dari energi sial ya menjadi energi keberuntungan istilahnya ya. Itu ada, cuman kan dia tidak ajarkan teknik secara tapping, tapi tekniknya dengan menulis. Di sini ada contoh yang menulis. Jadi dia tulis kata-katanya seperti apa. Jadi bisa juga dengan menulis. Contohnya isi pernyataan hasrat. Saya senang mengetahui bahwa, misalnya contohnya, saya senang mengetahui bahwa pasangan ideal saya tinggal di kota ini. Ya, dia tulis, ya, yang diharapkan dia tulis. Saya merasa senang jika bisa punya deposito untuk bisnis saya. Boleh teman-teman menulis. Saya merasa senang jika saya memiliki income 100 juta di dalam klub 100 juta ini per bulan. Boleh, ya. Saya bersemangat kalau membayangkan pergi dengan kekasih saya. Nah, bisa juga saya bersemangat kalau saya sudah memiliki, kalau membayangkan sudah memiliki rumah yang saya inginkan, ya. Gitu. Saya suka. Nah, ini adalah hasratnya dulu sebelum nanti penciptaan. Nah, jadi prosesnya hasrat apa sih yang Anda inginkan? Nah, misalnya gini, ini contohnya nih ya. Misalnya Anda mau tapping rumah, aku tuh pengen punya rumah, Pak. Tapi kan nggak ada duit gitu, utang aja masih banyak gitu kan, gimana mau punya rumah gitu kan, tapi saya kan sedih kontrak terus gitu kan, jadi kontraktor, gimana ya caranya gitu. Tapi kalau saya afirmasi sih, saya punya rumah, kok rasanya kayaknya nggak pede juga gitu kan, yang ada penolakan di dalam diri, masa sih, tenane gitu kan. Nah, itu Anda bisa lakukan menuliskan seperti tadi ya, tapi kadang-kadang karena energinya lagi macet ya, yang dituliskan juga kurang berdampak ya, karena energi tubuh kita masih macet. Makanya kita tapping itu tujuannya energi yang di tubuh kita nggak macet. Jadi contohnya rumah tadi, ya Allah, walaupun saya pengen punya rumah, tapi ada rasanya ragu dalam diri saya, apakah saya mampu punya rumah? Karena selama ini utang saya juga banyak, ya kan? Untuk ngumpulin rumah, uangnya dari mana? Rasanya kok nggak percaya diri dan rasanya kok nggak mungkin ya terjadi. Tapi saya pengen punya rumah, ya Allah, ya sudah, kalau gitu saya menerima semua ini dengan ikhlas dan pasrah. Kayak gitu, jadi kayak ngobrol sama Tuhan. Gitu ya, intinya gitu. Ya Allah, walaupun saya merasa aduh pengen punya rumah tapi kok nggak ada kesampaiannya dan uang belum kekumpul ya, tapi ya gimana ya, selama ini rezeki juga masih seret, gimana saya punya rumah, tapi ya Allah, saya memutuskan untuk menerima semuanya dengan ikhlas dan pasrah gitu ya. Nah, itu salah satu contoh melepaskan dulu keraguan kita ya, terus langsung tapping, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah ya, sama seperti itu. Nah, itu teknik-teknik yang diajarkan law of attraction digabungkan dengan hukum dengan cara tapping. Nah, misalnya ada lagi, Pak, saya pengen umroh, soalnya kemarin kan udah pada umroh, saya belum umroh nih, gitu kan. Tapi kan uangnya nggak ada, gitu. Utang juga masih banyak, amanah masih banyak, ya kan. Tapi saya pengen ngajak keluarga, ada nggak ya caranya? Boleh, rasa ragu itu di tapping. Ya Allah, walaupun rasanya saya nggak mampu untuk berangkat umroh, uang utang saya banyak, ya Allah, nyicilnya aja setengah mutiar. Tapi saya pengen berangkat umroh sama keluarga. Tapi rasanya kok ya nggak mampu, saya ragu. Wong saya orang penghasilan juga nggak jelas. Ya Allah, tapi saya putuskan, ya saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah, walaupun ada ragu dalam diri saya untuk berangkat umroh, tapi saya menerima rasa ini dengan ikhlas dan pasrah. Lalu saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Meskipun saya nggak bisa berangkat, ada rasa ragu berangkat umroh, apa bisa apa enggak, ya Allah, penghutang saya banyak, tapi saya menerima rasa semua ini dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan seperti itu ya, gitu. Oke, jadi dibuat bahasanya jangan terlalu kaku tapi komunikatif. Karena Tuhan itu diajak dialog ya, istilahnya begitu. Nah, itu yang biasanya berdampak karena ada muncul rasa di dalam kita, ada rasa yang bisa berdialog dengan yang di atas, dengan diri kita dan dengan Tuhan, ya, dengan bawah sadar kita dengan Tuhan. Itu makanya bahasanya jangan terlalu kaku, mengalir aja. Tapi intinya, ya, kata-katanya intinya harus kita ungkapkan bahwa kita tadi, walaupun titik-titik-titik, ya, walaupun titik-titik-titik, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Nah, jadi kata-kata kuncinya walaupun, tapi, ya,
Walaupun titik-titik, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kuncinya di situ. Oke, nah itu gambarannya bahwa sekarang kita coba ya, kita sama-sama tapping. Nah, sama ini juga saya lagi tapping buat diri saya sendiri. Ya, yuk kita praktek ya. Minum air putih dulu yang punya air putih. Silakan. Kita tapping karena kita klub 100 juta, karena ini klub 100 juta, jadi kita tappingnya juga tapping 100 juta ya. Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita tapping. Bentar. Siap semua ya? Oke. Senyum dulu. Ya, senyum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan, walaupun saya menginginkan punya income 100 juta per bulan masuk dalam rekening saya dari segala macam sumber, tapi saya merasa kok ya susah karena saya hutang aja masih banyak, penghasilan juga belum jelas, bisnis jaringan saya juga belum bertumbuh, rasanya kok berat banget. Tapi saya menerima rasa tersebut yang kelihatannya susah buat dapatkan 100 juta itu adalah sesuatu yang mustahil buat saya. Tapi saya menerima rasa semuanya itu, saya ikhlas dan saya pasrah. Ya Allah, walaupun saya merasa ragu bisa memperoleh bonus atau income 100 juta per bulan, penghasilan 100 juta per bulan, dari sumber milikmu, dari sumber segala macam sumber rezeki, saya masih ada keraguan karena saya tidak punya kapasitas untuk mencapai itu. Saya rasanya berat untuk mencapai itu. Tapi saya menerima diri saya menerima semuanya. Rasa itu, ketidakmampuan, rasa tidak optimis tersebut, saya ikhlas dan saya pasrah. Tuhan, walaupun saya ragu bisa memperoleh bonus atau penghasilan 100 juta per bulan yang masuk rekening bank saya dari sumber manapun, tapi rasa itu saya terima mulai saat ini dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima rasa tersebut, rasa tidak percaya diri, rasa tidak mampu, rasa gagal untuk 100 juta per bulan. Saya putuskan menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Meskipun dapatkan 100 juta per bulan terus-menerus itu rasanya mustahil buat saya, ya, tapi saya menerima rasa tersebut dengan ikhlas dan pasrah. Saya percaya karena Tuhan itu kan maha kaya, Allah maha kaya. Banyak keajaiban yang bisa dimunculkan. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Walaupun ada rasa ragu, kemampuan saya untuk menghasilkan atau mendapatkan 100 juta per bulan ada dalam diri saya menerima Tuhan rasa tersebut dengan ikhlas dan pasrah. Saya cuma percaya pada Tuhan, walaupun saya tidak percaya dengan diri saya sendiri, saya memutuskan untuk percaya pada Tuhan yang mampu mewujudkannya dengan cara yang ajaib dan menyenangkan. Saya menerima rasa saya dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima rasa ketidakmampuan saya dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima rasa keraguan saya untuk dapat 100 juta per bulan, rasa tersebut dengan ikhlas dan pasrah. Dan saya menerima untuk yakin dan percaya bahwa Tuhan memampukan segalanya, dan saya percaya dengan ikhlas dan pasrah. Katakan, alhamdulillah, terima kasih Tuhan, aku mencintaimu. Lagi tekan lagi. Pasin, terima kasih Tuhan, aku mencintai. Alhamdulillah. Oke. Ya, udah cukup. Nah, kalau masih ganjel ya ulang lagi, tapi dari bawah ke atas. Kurang lebih kata-katanya seperti itu. Jadi lebih banyak berdialog ya. Oke, masih ada waktu 3 menit. Saya buka pertanyaan sebelum kita tutup dengan doa. Udah paham berarti nih?
Ada pertanyaan ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup. Ini saya minta Mbak Farida nih kayaknya muncul ya. Mbak Farida, are you there? Ada di sana, Jambi. Dibuka mic-nya. Ada kan Mbak Farida? Oh, kelihatannya lagi jualan ya. Kabur, orangnya kabur, Pak. Oh, kabur. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Belum siap karena saya kasih dada ya untuk persiapan. Baik, 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 baik. Ya. Oke, ini saya minta Pak Bambang ada nih Pak Bambang ya. Pak Bambang yang baru umroh kemarin di doanya masih bagus banget. Pak Bambang ada di situ? Pak Bambang Hermanto yang baru pulang umroh. Masih doanya masih makbul nih. Halo Pak Bambang, bisa dibuka mic-nya. Pak Bambang? Oh, kabur juga nih. Oke. Atau Bu Jumiati, Pak. Bu Jumiati juga ada. Bu Jumi ada Barangkali di sini. Mas bisa. Oke, Bu Jumiati. Ah, ya, Bu Jumiati. Jumi. Ini juga baru pulang umroh ya. Doanya masih makbul. Monggo Bu Jumi dibuka mic-nya. Bu Ati ya. Bu Jumiati, Bu Ati. Halo Bu Jumi. Lagi ngajar kayaknya nih. Bu Guru. Ya, berarti baru ngajar. Lagi Ya. ngajar. Ya. Oke. Kalau gitu saya minta ini aja deh. Mbak Wolin aja deh. Mbak Wolin, ayo Mbak Wolin. Dibuka mic-nya. Maaf Pak, saya sama Haidar lagi di pinggir jalan ini di Oh, Jogja. lagi di pinggir jalan. Oke. Iya, mau ngetopnya dia ini Pak. Mau Oke, berpindah oke. tempat. Lagi Ya, ini ya. maaf, Oke. maaf. Ya. Ya, kalau gitu nih Mbak Ambar yang kakinya tadi udah sembuh pakai kaos kaki. Silakan Mbak Ambar menutup doa. Sebentar, Pak. Sebentar. Nih, sebentar, Pak. Oke, Mbak Ambar. Mbak Ambarnya lagi di mana nih ya? Lagi di pinggir jalan mungkin ya. Tapi bisa kan Mbak Ambar nutup doanya? Bisa sebentar, Pak. Tapi, Pak, sebentar. Oke, ya. Yuk, ya kita sudah siap dengan kita tutup. Ini teman-teman, insya Allah nih tapping kita bukan apa-apa pasti diijabah ya. Hari ini 100 juta sudah masuk dalam programnya Alam Raya. Nggak usah pakai video ya, Pak. Soalnya di Nggak itu. usah, Ya, nggak usah, ya. nggak apa-apa. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. 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 Apapun kejayaan yang saya dapatkan dan lakukan di bisnis apapun dan di pekerjaan lainnya hari ini dan hari kemarin, hari esok juga selalu mendapatkan jalan dan petunjuk yang terbaik untuk saya boleh meraih dan memiliki di bisnis apapun. Sumber rezeki dan kesuksesan yang makin besar dan makin besar lagi. Alhamdulillah. Kejayaan yang makin tinggi. Alhamdulillah. Keberuntungan yang makin banyak. Dan alhamdulillah semuanya adalah berkat Engkau ya Allah. Kejayaan, kemakmuran makin berlimpah lagi. Alhamdulillah, sehat, selamat, umur yang panjang, berlimpah, bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan bagi banyak orang. Terima kasih ya Allah atas semua yang telah Engkau berikan kepadaku, kepada grup di X Aura maupun di Meru, di grup 100 juta ini. Terima kasih ya Allah untuk mentor-mentor yang telah Engkau berikan kepadaku dan juga untuk upline dan downline yang aktif maupun tidak aktif. Terima kasih ya Allah
Aku bahagia dan bersyukur. Alhamdulillah, aku mencintaimu ya Allah. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah berlimpah. Hari ini kita meraih 100 juta, berproses mencapainya. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Ambar. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi, terima kasih teman-teman semuanya. Pak Mentor Widiono, selamat.